basa-basi. Sekarang saya ada di salah satu tempat makan dan katanya di sini ada menu yang unik loh. Biasanya tom yum disajikan di dalam mangkuk, tetapi kali ini berbeda. Tom yum disajikan di dalam buah kelapa. Penasaran? Ikutin saya yuk. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. Saya mau pesen tom yum yang kelapa ya. Wah, nggak sabar nih pengen makan. Biar nggak penasaran, langsung kita lihat aja yuk cara membuatnya. Pertama, buah kelapa dikupas bagian atasnya, lalu diberi lubang ukuran sedang. Air kelapa segar tersebut lalu dipakai untuk memasak menu tom yum. Setelah mendidih, satu persatu bumbu masakan dimasukkan, mulai dari serai, daun jeruk, dan bumbu khas tom yum. Setelah itu, masukkan cumi, ayam, dan udang. Wah, kayaknya udah mateng nih. Langsung deh dimasukkan ke dalam buah kelapa. Menggunakan corong khusus yang kabarnya diimpor dari negeri jiran Malaysia. Wah. Nah, tom yumnya udah datang ya. Kita lihat dulu. Wow, ternyata dalamnya tuh masih ada daging kelapanya. Tada, jadi deh. Ini dia menu unik tom yum kelapa. Buat makan tom yum kelapa ini, Anda cukup membayar Rp28.000 saja loh. Murah kan? Rasanya seger banget karena langsung ada sari buah kelapanya di dalamnya. Dan berbeda dari tom yum yang lain. Nah, kita tanya yuk sama pelanggan, gimana ya rasa tom yum kelapa menurut mereka? Rasanya lebih karena dia pakai kuah air kelapanya, jadi lebih gurih gitu. Terus sensasinya pedas, asem gitu. Rasanya cukup enak dan saya baru makan tom yum di kelapa baru ini. Gurihnya lebih dapat. Wah, sama ya komentarnya. Emang enak dan gurih rasanya. Apalagi kalau dimakan bareng sama nasi. Nikmat. Nah, boleh dicoba nih tom yum yang telah disajikan di dalam buah kelapa. Setelah ini akan ada makanan unik lainnya. Tetap di basa-basi ya. Itu dia, salah satu pilihan buat Anda yang pengen weekendan, kulineran bareng sama keluarga, tom yum kelapa itu bisa jadi salah satu referensi. Kalau buat keluarga yang doyan makan, yang weekend biasanya jalan. Ini semua doyan makan yang kita undang ke sini ini karena kita sudah menstalker Instagram mereka dan disinyalir mereka menghabiskan weekend dengan makan. Oh gitu, kalau ini kelihatan. Sorry, kayaknya kalian salah Instagram deh. Soalnya kalau kita berdua weekend itu kita menghabiskan waktu dengan beribadah. Beribadah, lu ke musola paling nyolong sendal. Bapak tahu banget sih, Pak. Iya kan Sering ya? Enggak, gue penadahnya dia ngambil. Oh gitu. Enggak, Kalau saya sendiri, saya suka makan. Kamu juga makan kelihatan. Kamu nggak suka makan, kamu suka dimakan kayaknya. Juga kayak gitu. Fitra sama Kang Irfan suka kulineran biasanya gini, kalau misalkan kayak kita weekend gitu, pas kebetulan misalkan kayak aku nemenin dia keluar kota atau dia nemenin aku keluar kota, kita ke kota manapun pasti selalu hunting. Harus kita selalu cari di internet, ibaratnya kayak ada top 5 makanan yang harus Lu pesen niat itu? Iya. Oh ya? Apa yang terkenal di situ gitu ya. pasti. Atau yang lagi happening kali ya di daerah itu juga ya. Harus selalu dicari. Bahkan kalau makanan yang di pasar pun ibaratnya kayak tempatnya yang nggak proper, misalkan kayak drivernya, aduh mbak ini kan tempatnya nggak proper, nggak apa-apa kita aja. Samperin. Tetep ya. Kalau di Jakarta juga bakal, misalkan nih, lo tahu ada satu tempat yang happening banget kayak tadi gitu kan, tom yum di Kelapa, unik, bakal bela-belain samperin nggak buat weekendan? Kita pernah lihat ada liputan, ada salah satu liputan katanya sop konro yang enak banget gitu, kita ngeliatnya ngiler, terus udah gitu kalau pas ada waktu langsung kita datengin, terus biasa aja. Tuh kan. Kita udah excited ternyata biasa aja. Nah, kalau ketemu kasus kayak gitu gimana tuh? Udah ngelihatnya kayaknya asik banget, begitu nyampe biasa aja. Makanya cobain makan di pantai Indah Kapuk dong. Belum pernah kan kuliner di sana? Belum. Ibu Iya. mau promosiin restoran ibu ya?
Dia punya restoran soalnya. Bridgingnya baru mau begitu. Pelan-pelan. Benar, Iya. benar. Tapi bisa jadi salah satu pilihan weekend untuk Anda ya ke kulineran di restorannya Cici Magdalena ya. Benar. Halal nggak Bu? Oh halal. Oh halal, itu Iya. mesti dicek dulu. Ada halal restoran apa saya nggak. juga dong, datang. Oh dia punya. Datang aja dulu, nanti baru kita pikirin. Bu, mohon maaf Bu, orang disuruh datang restorannya belum ada, terus di parkiran. Nunggu aja gitu ya. Emperan rame-rame. Iya Kalau jadi Magdalena sendiri gimana? karena aku suka kuliner, kelihatan kan? Iya. Kok dia ya? Gue juga ya. Keluarga suka makan, anaknya juga suka makan. Bapak suka makan apa Bapak? Banyak lah kita coba-cobain makanan-makanan baru. Lembut banget loh ngomongnya. Ya ampun, lucu banget sih. Gedein suaranya Pak. Coba-coba gitu. Terus tahu. Gedein. Enggak kayak mengayomi banget loh. Bapak polisi ya, melindungi dan mengayomi. Aduh, Ibu, ada sirenenya dong di atas. Bener-bener. Gimana? Waktu pacaran saya emang Pacaran hunting, emang- hunting makanan, oke. terus kawin juga, pas hamil juga, pengen Iya, makan dah. ini, pengen makan itu, pengen makan ini gitu. Tapi ngajarin cara makan yang bener gak ke anak? Kayaknya kayak anak lu makannya nggak bener nih. Bisa? Itu bapak masih di sini? Belum ketelen? Itu buat cadangan, Oh, nanti buat kali-kali cadangan. lapar, cemil tinggal ambil, Oh, jadi tinggal kayak ambil tadi sini. punduk dong, iya bener. Bener. Jadi karena emang suka kuliner, terus Ah. udah gitu diajakin bisnis juga sama teman-teman kuliner karena udah tahu gitu senang ibunya makanan. bridgingnya bagus. Iya Iya benar-benar bridgingnya bagus ya. Halus gak? Ya halus-halus dari ibu yang suka kuliner sampai akhirnya ibu membuka usaha kuliner ya Bu Iya ya. benar. Terus udah Oke. gitu kan udah survei kira-kira banyak orang tuh sukanya makan apa ya gitu. Terus udah gitu survei membuktikan sukanya makan nasi, terus udah gitu makan ayam goreng pula gitu. Jadi aku bikin bisnis kulinernya ayam goreng sama nasi gitu lah yang gampang aja. Pokoknya semua orang suka, yang penting untung gede cepat masuk balik Cuan! modal ya. Itu prinsip orang Tionghoa banget itu. Cuan, deh, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin hunting kuliner ya. Emang Tionghoa gitu ya, kamu gitu? Gue bukan Tionghoa. Ibu, maaf Bu, ini kan udah jadi suami, masa nggak tahu asal dari mana? Nggak, soalnya kan Ketuker nggak? tertipu fisik. Oh, gitu iya, namanya. iya. Jangan lihat Maaf. Fisiknya juga kelihatannya kayak malah dari Amerika saya pikirin. Ini bukan Tionghoa, Tiongfang, klinik. Bukan Pak. Kalau misalnya ngomongin soal kuliner, nomor 1 harus unik dulu, baru kedua rasa, atau nomor 1 rasa, Ya. baru uniknya nomor sekian. saya Iya, iya, ibu saya kan tatapan mata saya kayak ibu. Oh iya. Oh saya lupa belum pakai softline. Boleh kita ulangi nggak syutingnya? Saya lupa pakai softline. Pantesan dia blunder ngeliat gue. Saya siapa? Siapa ya? Saya siapa? Tinatun. Bukan dong. Bukan dong. Maaf, boleh tolong pertanyaan saya langsung dijawab, panjang ini durasinya kayaknya. Iya, Yang penting Rasa unik atau unik rasa? fotonya dulu deh. Ya, kita lihat iklannya dulu. Oh gitu. Oh, lu termasuk orang yang kebeli iklan ya? Foto menipu Iya. nggak? Menipu. Dulu pas pacaran lihat fotonya dulu atau gimana? Menipu ya. Lihat orangnya dulu baru fotonya. Oh, lihat orangnya dulu, Lihat baru orangnya dulu. fotonya. Kalau pacaran beda Nggak, dong. kalau pacaran lu Magdalena, Cipan enak, telepon, pasangannya datang. Kalau Fitrok nggak telepon, bakar menyan cowoknya datang. Itu gimana? Lagi lu tinggal jawab doang. Emang kayak begitu tipikalnya. Dia ngeliat fotonya dulu Lihat ternyata. fotonya. Berarti wajar dong kalau misalkan dia bilang datang, ternyata biasa aja. Ah, karena dia lihat Looks-nya kulit dulu kali looks-nya ya. dulu. Kalau Cilena, Kalau kita, Yang penting unik aku mau dulu ya. Yayang dong yang jawab Yayang. ya udah. Ya kalau kita sih coba cari yang unik. Oh, unik rasa. dulu. Iya. Oke. Untuk rasa kan kita kadang belum tahu, tapi kebanyakan yang kita coba sih oke lah rasanya lah. Oke lah ya. Udah nanya dulu reference. Nih makan di sini ini nggak oke. Ya gini tapi tempatnya keren gini ya. Tapi penasaran juga ya udah tetap kita cobain. Sama kayak gitu. Nanya-nanya orang tapi cuma percuma. Tetapnya kita pergi gitu. Kalau kita biasanya lihat fotonya nih, terus kita nanya referensi orang, oh enak, iya bagus, terus udah gitu makanannya oke gitu, harga mahal oke nggak jadi dah. Oh, berarti ujung-ujungnya Kirain oke nggak jadi masalah gitu ya. Ada dah dan masalah tuh beda jauh banget. bener. Kita lebih pengen coba explore walaupun rasanya Sesuatu yang baru aja gitu ya. rasanya kurang, tempatnya keren, nggak apa-apa juga sih. Pokoknya pengen happening tahu aja ya, gitu. Memang pengen Udah lebih pernah explore kesini tempat belum? baru. Oh udah dong, udah tahu dong, keren dong gitu. Oh, anak gaul Jakarta nggak mau ketinggalan up to date-an. Nah, tapi kalian udah coba datang ke tempat makan di Jakarta yang lagi happening banget?
Di mana? Baru seminggu. Nama tempatnya Hooker, tahu gak lo? Di mana? Apa? Hooker itu artinya jangan kemana-mana karena kita mau iklan, Pak. Oh, itu Bukan nama artinya. tempat restoran. Kira nama restoran. Kita mau iklan ya, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Ramsay. Tahu nggak sih kalau The Royal Dragon Restoran Bangkok, Thailand pernah tercatat di Guinness Book of Record sebagai salah satu restoran terbesar di dunia. Restoran ini memiliki gaya arsitektur China dilengkapi dengan danau mini dan pagoda setinggi 7 tingkat. Restoran ini bisa menampung 5.000 orang dengan pelayan sejumlah 1.200. Hebatnya, restoran ini mempunyai sekitar 3.000 jenis item makanan yang bisa dipilih loh. Penasaran kan?